Kosan aneh menceritakan seseorang perempuan yang bernama Ratu. Dia adalah mahasiswa yang tidak terlalu nyaman dengan keluarganya karena ayah, ibunya, dan kakaknya itu sibuk semua. Jadi dia itu di rumah merasa seakan dia sendirilah, kesepian seperti itu. Ketika dia lulus kuliah, jadi dia memutuskan untuk keluar kota lah supaya dapat kenalan baru, orang-orang baru, dan lingkungan yang baru. Akhirnya pekerjaan pun dapat dan dia haruskan mencari kos-kosan, dan disinilah ketika dia mendapatkan sebuah kosan, tapi ternyata kosannya itu adalah mimpi buruk yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidup. Mari ke ceritanya. Ratu adalah mahasiswi di universitas yang cukup ternama lah. Dia cukup pintar dan dia dari keluarga cukup berada, bahkan mungkin dia bisa disebut berada lah, karena yaitu orang tua ibunya, ayahnya, dan kakaknya adalah keluarganya pokoknya pekerja keras lah. Jadi makanya mereka bisa sukses seperti sekarang. Tapi yaitu Ratu lebih dia menganggap bahwa yang terpenting itu adalah kualitas keluarga gitu, kebersamaan dan sejenisnya. Dan disinilah Ratu merasa kesepian, merasa tidak punya keluarga, tapi tidak bisa diajak quality time lebih berkualitas lah. Jadi mereka sibuk berangkat kerja, pulang, sudah seperti itu. Nah singkat cerita ketika Ratu sudah akhir semester dan dia lulus, akhirnya banyak tuh perusahaan-perusahaan yang mendatangi universitasnya Ratu untuk mencari pegawai-pegawai baru untuk perusahaan-perusahaan mereka yang datang, karena ya universitasnya juga cukup bagus. Dan ternyata dari sekian angkatan hanya 3 orang yang terpilih, yaitu Ratu, si A, sama si B. Mereka bertiga itu, Ratu, si A, sama si B, mereka itu dipisahkan ke beda-beda kota, karena ya perusahaannya itu multinasional lah, bisa disebut ya udah perusahaan besar. Jadi mereka dipencar-pencarkan ke beda-beda kota. Gambaran tentang perusahaan ini, jadi perusahaan ini itu mereka sudah bekerja sama cukup lama dengan universitas ini. Jadi mereka itu menseleksi pegawai-pegawai baru dari lulusan Universitas Ratu ini lewat prestasi, gimana IPK-nya berapa dan seperti apa. Intinya nggak pakai tes, nggak pakai apa, dia mencari berdasarkan prestasi aja lah. Jadi akhirnya singkat cerita si 3 orang ini, Ratu, si A, sama si B, terpilih. Setelah beberapa saat diumumkan tuh 3 orang tersebut yang terpilih, dan Ratu tahu bahwa dirinya terpilih. Akhirnya beberapa saat kemudian Ratu dan teman-temannya berkumpul ya, sebelum mereka nantinya benar-benar berpisah gitu karena sudah lulus. Jadi mereka ya kumpul-kumpul lah, sekedar ngobrol dan ya ingin mengenang memori yang pernah mereka lalui selama ini, dan akhirnya bentar lagi pisah gitu. Mereka juga sambil ngobrol-ngobrol, ada yang bekerja di mana, ada yang udah keterima, ada yang masih mencari-cari pekerjaan, ada yang ya belum dapat kerja. Nah setelah itu Ratu pun pulang dan diskusi dengan keluarganya, dengan orang tuanya, kakaknya juga, ketika dia makan bareng bersama keluarga di sore harian lah. Nah ngobrol-ngobrol, akhirnya ya orang tuanya juga, karena mereka sibuk dan tidak terlalu mengarahkan juga Ratu harus seperti apa, ya mereka fine aja gitu. Jadi mereka ya silakan aja, ya Ratu mau kerja kemanapun. Dan begitu pula si kakak, ayahnya juga sama lah, silakan aja. Singkat cerita beberapa hari kemudian Ratu itu packing barang-barang lah, mulai barang siap-siap lah, karena besoknya dia mau berangkat. Packing barang tuh, dia juga berangkatnya sendiri, tidak diantarkan sama orang tuanya atau keluarganya. Jadi ya dia serba sendiri lah. Nah, packing sendiri, berangkat sendiri. Nah lalu dia tuh berangkat menggunakan kereta, dan perusahaan itu dia itu ditempatkan di Jakarta ternyata. Jadi dia berangkat tuh pakai kereta ke Jakarta. Nah setelah dia sampai Jakarta, akhirnya tuh Ratu tuh sampai sorean lah, sekitar pukul jam 4-an di Jakarta. Jadi dia itu pasti harus cari-cari kosan dong.
karena sudah sore dan keterbatasan waktu juga, jadi Ratu itu agak susah untuk mencari-cari kosan, untuk mendapatkan kosan. Jadi ya, tapi tetap dia harus nyari-nyari karena ya gimana lagi kalau belum nemu kosan ya, malam ini dia mau tidur di mana gitu. Nah, singkat cerita tuh dia nyari-nyari, tanya ke sana ke sini, ke ibu-ibu warung, ke tukang ojek, dan singkat cerita akhirnya dia nyari-nyari kosan nih. Dia tuh melihat kosan, melihat bangunan ya seperti kayak kosan. Jadi akhirnya Ratu tuh datang ke sana dan mengetuk pintu. Akhirnya keluar tuh si ibu kosannya. Dia keluar dan Ratu tuh nanya, apakah ini kosan, bisa kosan perempuan? Ya, ibu kos itu dengan senyum dan bilang ya, oh ya ini kosan, silakan mau kos di sini. Ya boleh silakan. Nah akhirnya diizinkan masuk tuh Ratu. Jadi kosannya itu ada gerbang gitulah. Jadi dia masuk. Jadi gerbangnya itu, maksudnya gerbang itu gerbang dekat pintu. Jadi bukan gerbang yang luas. Jadi dia itu, jadi pintu lalu gerbang. Nah, jadi makanya dia bisa ngetuk pintu. Jadi dia ngetuk pintu, si ibu kosnya keluar, nah buka gerbang. Nah akhirnya Ratu dan ibu kos masuk tuh ke kos-kosannya, ke dalaman kosannya. Nah dalamnya juga ternyata 3 lantai dan kamar berjajar seperti itulah, depan saling hadap-hadapan. Jadi di tengah itu jalan orang lalu lalang untuk penghuni kos. Nah setelah lihat-lihat tidak berselang lama lah, Ratu itu lihat-lihat sebentar dan langsung langsung suka, karena ya mungkin terbatas waktu juga, daripada nggak nemu kosan mau tidur di mana. Dan si ibu kosan juga nunjukin tuh ruangan-ruangan yang kosong mana, yang isi mana. Dan singkat cerita ya ada 2 ruangan katanya yang kosong, 2 kamar. Jadi Ratu itu menempati kamar yang satu lagi. Jadi ya apalagi melihat yang katanya penuh kosannya, sisa 2 kamar. Jadi Ratu makin kayaknya harus di sini, karena kan nyari lagi pasti susah gitu. Sempat tuh Ratu itu di sini merasa aneh karena ya kos-kosannya, suasananya dan kayak seperti gelap-gelap seperti itulah, aneh. Ya sedikit mencekam enggak, tapi merasa aneh aja gitu. Tapi ya ditambah sudah sore, jadi Ratu mungkin beranggapan oh ini karena udah sore aja, jadi ya seperti ini. Nah singkat cerita sudah ditunjukin dan diarahkan ke kamar kosannya. Nah Ratu istirahat sebentar dan dia tuh nelpon ibunya. Nah sudah nelpon ibunya, ternyata Ratu itu meminta tolong anterin barang-barang yang di rumahnya itu ke sini, katanya diuruslah, dikirimin. Nah lalu Ratu itu nelpon ibunya, nah supaya ibunya itu ngurus pengiriman barang. Jadi barangnya itu sisanya lewat kayak mobil box seperti itu. Jadi Ratu itu nyuruh ibunya untuk ngurus itu semua, dan lebih tepatnya ngirimin alamat yang sekarang itu ke tukang yang punya jasa kirim barang. Nah tapi karena itulah ibunya itu memang orang-orang sibuk, keluarganya orang-orang sibuk, jadi ibunya itu menolak untuk ngurus-ngurus seperti itulah. Jadi Ratu itu diminta ya udah urus aja sendiri, ini kirim alamatnya ini dan sebagainya. Jadi ibunya nggak mau, ya bisa dibilang nggak mau ngebantu lah gitu. Akhirnya ibunya tuh ngasih kontak si pengirim barang gitu. Nah baru tuh Ratu itu kontakan dengan si pengirim barang. Nah baru tuh si Ratu itu kontakan dengan pengirim barang, alamatnya di mana dan sebagainya lah. Nah singkat cerita dianterin tuh barang-barangnya. Nah singkat cerita keesokan harinya menjelang ke siang, sejauh ini aman-aman aja lah. Cuma memang Ratu belum melihat orang di lingkungan kos-kosannya karena mungkin sibuk lah, dan ditambah Ratu juga bangun agak siang gitu, karena mungkin semalam perjalanan capek. Dan akhirnya mobil pengirim barang tuh sampai tuh, dan akhirnya Ratu turun ke bawah dan mulai tuh masukin barangnya sambil dibantu sama orang-orang pengirim barang. Nah si Ratu sama si Mas yang bantuin ngikutin barang sempat tuh ngobrol-ngobrol kayak seperti, lebih tepatnya si Ratu ditanya sama orang yang bantuin ngirim barang, kok ngkos di sini gitu, ya Ratu jawab gitu, emang kenapa, ya nemunya di sini Mas, kata si yang ngirim barang. Ya nggak aneh-aneh aja gitu, kayak di sini gelap-gelap gini gitu kosannya, untuk perempuan mah kayak nggak aman lah, takut napa-napa
Ya Ratu menghiraukan lah, karena yang gak mau ribet dan gak mau mikir yang aneh-aneh lah, ya udah biarkan saja lah. Karena Ratu juga udah ada pikiran bahwa dia juga ngkos di sini gak akan lama-lama, karena ya dia juga nggak terlalu nyaman banget gitu. Jadi ya yang penting sekarang mungkin untuk beberapa bulan mah mungkin di sini dulu. Nah itulah kata Ratu.